Banyak dokter bilang kerokan nggak bagus. Wah, bahaya itu, merusak pori-pori, bikin ketagihan macam-macam. Ini ketahuan dokternya nggak belajar kerok terapi ini ya. Konsep pengobatan di dunia ini saya coba kategorikan menjadi 3. Ini kategori saya. Kedokteran konvensional ini adalah rekayasa manusia. Ada kedokteran, itu kan riset, penelitian, terbentuklah kedokteran konvensional yang kita kenal saat ini. Tapi juga tidak kita tafikan, ada pengobatan alami. Ada yang namanya akupunktur, itu gara-gara orang injek duri kok sembuh, terbentuklah titik-titik akupunktur. Ada di India terkenal dengan nama Ayurveda, pernah dengar ya? Itu gara-gara orang melihat perilaku Tuhan mereka menganggap bahwa sapi dan kerbau kan Tuhannya. Dilihatlah perilakunya dan diikutilah oleh pengikut-pengikutnya. Maka itu di India itu ada sebuah pengobatan yang namanya mat terapi. Apa itu? Terapi rendam lumpur. Itu gara-gara apa, Pak? Gara-gara ngelihat kerbau rendam lumpur sehat-sehat. Akhirnya mereka ikut rendam lumpur. Yang terkenal dengan namanya mat terapi. Di Sri Lanka itu ada namanya naturopathy. Di Inggris ada namanya homeopathy. Pertanyaan saya, Pak, di Indonesia apa, Pak? Pengobatan alaminya, Pak? Apa? Saya bangga menceritakan pengobatan ini ketika saya kemarin ceramah ke Malaysia dan Singapura, dan mereka tidak pernah mengenal pengobatan yang dilakukan di Indonesia. Dan saya bangga sekali dengan pengobatan ini. Bapak tahu apa? Kerokan, Pak. Dan saya bangga sekali, dan saya yakin tidak ada di Amerika, di Jepang, di Cina, saya yakin nggak ada di kerokan, Pak. Dan saya bangga dengan kerokan. Mudah-mudahan tidak dipatenkan oleh Jepang lagi, Pak. Mudah-mudahan. Dan kerokannya luar biasa loh, Pak. Mohon maaf di sini, ada yang senang kerokan atau tidak? Ya. Banyak dokter bilang kerokan nggak bagus. Wah, bahaya itu, merusak pori-pori, bikin ketagihan macam-macam. Ini ketahuan dokternya nggak belajar kerok terapi ini ya. Saya ngomong kerokan dulu sebentar ya. Kerokan dulu penting menurut saya ini. Saya jangan sampai hilang nih kebudayaan kita ini. Saya kalau ke luar negeri bangga menceritakan ini. Mudah-mudahan di sini pun juga harus bangga dengan kerokan. Anak saya kalau sakitnya saya kerok. Anak saya kalau sakit itu saya kerok, saya tempelin bawang. Saya lebih senang dengan cara-cara alami. Saya cerita sedikit tentang kerokan. Kerokan ini ternyata diteliti oleh seorang peneliti dari Jepang. Orang Jepang datang ke Indonesia meliti perilaku binatang, tapi ternyata dalam penelitiannya itu dia melihat perilaku orang Indonesia aneh-aneh. Di Jepang orang gambar tato wajar, tapi orang Indonesia gambar tato tengah bolong hari di punggungnya, kan bingung mereka. Ini ada apa ini, orang Indonesia kok gambar tatoan seperti ini? Ditanya, ini bukan tato, ini adalah pengobatan. Memang dasar orang Jepang tuh kalau ada yang aneh-aneh langsung diteliti. Akhirnya diteliti itu orang yang dikerok sama orang yang sebelum dikerok, diambil darahnya, dilihat dengan mikroskop, ternyata makrofag orang yang dikerok itu lebih aktif dalam makan kuman. Terus kemudian orang yang dikerok diukur BMR-nya, basal metabolism rate-nya, dilihat dari keringetnya, dari nadinya meningkat apa tidak, ternyata meningkat, Pak. Jadi ternyata orang yang dikerok itu bagus meningkatkan BMR. Apa tuh basal metabolism rate? Jadi kalau orang demam, demamnya cepat hilang. Orang yang nggak selera makan jadi selera makan. Luar biasa itu penelitiannya. Tapi ada syaratnya, Pak. Ini yang cukup penting. Ternyata ini ngomong kerok nggak apa-apa ya, sedikit ya. Kerokan tidak boleh menggunakan logam. Itu yang bikin jelek, Pak. Pakai apa, Dok? Bawang merah. Orang bilang nggak terasa, bodoh amat. Yang penting bawang merah. Yang kedua, ini cukup penting. Kerokan tidak berpatokan kepada gosong, Pak. Selama ini kita kalau kerokan kan kalau belum gosong belum pindah-pindah kan, kerok terus baru pindah lagi kan, ini nggak bener ini, Pak. Ya cukup 3-5 kali selesai. Yang ketiga, selama ini kita kerokan tuh asal-asalan, Pak. Asal gambar tulang ikan jadi kan gitu kan. Padahal itu ada aturannya, Pak, harus di sela-sela iga, tulang atas, tulang bawah di tengahnya. Kalau bisa agak mepet ke tulang atas, karena itu tempat keluarnya arteri, vena dan nervus costae. Jadi itu luar biasa, dan dikerok itu bukan sekali aja, Pak, sehari bisa 3 kali. Dan saya bangga dengan kerok ini. Mudah-mudahan tidak hilang di muka Indonesia ini, di bumi ini. Sepakat, Pak, kerokan? Ya, saya kalau siap ceramah-ceramah saya tampilkan kerokan terus. Dan saya bangga. Di Malaysia tetangga kita aja nggak ada yang kerokan, Pak. Ya, jadi kita harus bangga itu. Banyak dokter bilang kerokan nggak bagus. Wah, bahaya itu, merusak pori-pori, bikin ketagihan macam-macam. Ini ketahuan dokternya nggak belajar kerok terapi ini ya.
Konsep pengobatan di dunia ini saya coba kategorikan menjadi 3. Ini kategori saya. Kedokteran konvensional ini adalah rekayasa manusia. Ada kedokteran, itu kan riset, penelitian, terbentuklah kedokteran konvensional yang kita kenal saat ini. Tapi juga tidak kita tafikan, ada pengobatan alami. Ada yang namanya akupunktur, itu gara-gara orang injek duri kok sembuh, terbentuklah titik-titik akupunktur. Ada di India terkenal dengan nama Ayurveda, pernah dengar ya? Itu gara-gara orang melihat perilaku Tuhan mereka menganggap bahwa sapi dan kerbau kan Tuhannya. Dilihatlah perilakunya dan diikutilah oleh pengikut-pengikutnya. Maka itu di India itu ada sebuah pengobatan yang namanya mat terapi. Apa itu? Terapi rendam lumpur. Itu gara-gara apa, Pak? Gara-gara ngelihat kerbau rendam lumpur sehat-sehat. Akhirnya mereka ikut rendam lumpur. Yang terkenal dengan namanya mat terapi. Di Sri Lanka itu ada namanya naturopathy. Di Inggris ada namanya homeopathy. Pertanyaan saya, Pak, di Indonesia apa, Pak? Pengobatan alaminya, Pak? Apa? Saya bangga menceritakan pengobatan ini ketika saya kemarin ceramah ke Malaysia dan Singapura dan mereka tidak pernah mengenal pengobatan yang dilakukan di Indonesia. Dan saya bangga sekali dengan pengobatan ini. Bapak tahu apa? Kerokan, Pak. Dan saya bangga sekali dan saya yakin tidak ada di Amerika, di Jepang, di Cina, saya yakin nggak ada di kerokan, Pak. Dan saya bangga dengan kerokan. Mudah-mudahan tidak dipatenkan oleh Jepang lagi, Pak. Mudah-mudahan. Dan kerokannya luar biasa loh, Pak. Mohon maaf di sini, ada yang senang kerokan atau tidak? Ya. Banyak dokter bilang kerokan nggak bagus. Wah, bahaya itu, merusak pori-pori, bikin ketagihan macam-macam. Ini ketahuan dokternya nggak belajar kerok terapi ini ya. Saya ngomong kerokan dulu sebentar ya. Kerokan dulu penting menurut saya ini. Saya jangan sampai hilang nih kebudayaan kita ini. Saya kalau ke luar negeri bangga menceritakan ini. Mudah-mudahan di sini pun juga harus bangga dengan kerokan. Anak saya kalau sakitnya saya kerok. Anak saya kalau sakit itu saya kerok, saya tempelin bawang. Saya lebih senang dengan cara-cara alami. Saya cerita sedikit tentang kerokan. Kerokan ini ternyata diteliti oleh seorang peneliti dari Jepang. Orang Jepang datang ke Indonesia meliti perilaku binatang, tapi ternyata dalam penelitiannya itu dia melihat perilaku orang Indonesia aneh-aneh. Di Jepang orang gambar tato wajar, tapi orang Indonesia gambar tato tengah bolong hari di punggungnya, kan bingung mereka. Ini ada apa ini orang Indonesia kok gambar tatoan seperti ini? Ditanya, ini bukan tato, ini adalah pengobatan. Memang dasar orang Jepang tuh kalau ada yang aneh-aneh langsung diteliti. Akhirnya diteliti itu orang yang dikerok sama orang yang sebelum dikerok, diambil darahnya, dilihat dengan mikroskop. Ternyata makrofag orang yang dikerok itu lebih aktif dalam makanin kuman. Terus kemudian orang yang dikerok diukur BMR-nya, basal metabolism rate-nya, dilihat dari keringetnya, dari nadinya meningkat apa tidak. Ternyata meningkat, Pak. Jadi ternyata orang yang dikerok itu bagus meningkatkan BMR. Apa tuh basal metabolism rate? Jadi kalau orang demam, demamnya cepat hilang. Orang yang nggak selera makan jadi selera makan. Luar biasa itu penelitiannya. Tapi ada syaratnya, Pak. Ini yang cukup penting. Ternyata ini ngomong kerok nggak apa-apa ya sedikit ya. Kerokan tidak boleh menggunakan logam. Itu yang bikin jelek, Pak. Pakai apa, Dok? Bawang merah. Orang bilang nggak terasa, bodoh amat. Yang penting bawang merah. Yang kedua, ini cukup penting. Kerokan tidak berpatokan kepada gosong, Pak. Selama ini kita kalau kerokan kan kalau belum gosong belum pindah-pindah kan, kerok terus baru pindah lagi kan. Ini nggak bener ini, Pak. Ya cukup 3-5 kali selesai. Yang ketiga, selama ini kita kerokan tuh asal-asalan, Pak. Asal gambar tulang ikan jadi kan gitu kan. Padahal itu ada aturannya, Pak. Harus di sela-sela iga, tulang atas, tulang bawah di tengahnya. Kalau bisa agak mepet ke tulang atas, karena itu tempat keluarnya arteri, vena dan nervus costae. Jadi itu luar biasa, dan dikerok itu bukan sekali aja, Pak, sehari bisa 3 kali. Dan saya bangga dengan kerok ini. Mudah-mudahan tidak hilang di muka Indonesia ini, di bumi ini. Sepakat, Pak, kerokan? Ya, saya kalau setiap ceramah-ceramah saya tampilkan kerokan terus. Dan saya bangga. Di Malaysia tetangga kita aja nggak ada yang kerokan, Pak. Ya, jadi kita harus bangga itu. Istilah masuk angin memang sangat umum didengar di tanah air. Padahal kondisi masuk angin dalam dunia kedokteran masih ambigu. Ada yang mengatakan masuk angin merupakan gejala flu, khususnya yang sering terjadi pada pergantian musim atau pancaroba.
Sebagian besar masyarakat Indonesia memilih kerokan ketika badan terasa nyeri atau pegal karena masuk angin. Hanya bermodal sekeping uang logam serta balsem, kerokan dipercaya bisa menyembuhkan masuk angin. Namun meskipun kerokan telah dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, masih banyak anggapan keliru tentang kerokan. Pemirsa, inilah fakta kerokan dan masuk angin versi on the spot. Kalangan intelek menganggap bahwa kerokan adalah perwujudan dari teori relativisme Albert Einstein, yaitu E sama dengan mc². Gesekan dua buah benda yang terus-menerus akan memunculkan energi. Ini berarti saat kerokan, tubuh akan mengalami peningkatan suhu apabila digosok terus-menerus dengan tangan atau benda lain seperti koin. Panas tubuh yang meningkat mengakibatkan pelebaran pembuluh darah, sehingga peredaran darah kembali lancar dan meningkatkan oksigenasi darah yang ujungnya akan meredakan rasa sakit pada tubuh. Sebagian besar orang yakin bahwa semakin merah bekas kerokan menandakan kondisi tubuh kita semakin sakit. Namun anggapan ini harus dibuang jauh-jauh. Pada dasarnya, kerokan merupakan metode memperlebar pembuluh darah tepi yang menyempit atau menutup. Hal ini akan meninggalkan bekas merah di kulit. Tanda merah pada kerokan merupakan jejak pembuluh darah yang terbuka atau pecah seiring gesekan koin. Darah tersebut akan diisi dengan aliran darah yang sebelumnya tertutup. Intensitas warna merah pada kerokan akan semakin pekat jika kita mengerok kulit lebih kuat. Tahukah Anda bahwa punggung merupakan bagian tubuh paling ideal untuk kerokan? Punggung adalah pusat syaraf terpadu dengan pembuluh darah yang paling panjang dan menyebar kemana-mana. Pembuluh darah tepi yang pecah di ujungnya akibat kerokan akan memaksa sekujur pembuluh darah tersebut untuk melebar. Sebaiknya kerokan juga dilakukan dengan arah miring mengikuti dermaton atau arah syaraf menuju kulit, yaitu kanan kiri tulang punggung. Di samping melancarkan aliran darah yang mampu mengurangi nyeri otot dan pegal-pegal, kerokan juga mampu membuat tubuh tenang dan segar. Ini karena kerokan bisa meningkatkan produksi morfin alami tubuh yang bernama beta endorfin. Produksi hormon ini diatur oleh jaringan endotel, yaitu bagian terdalam dari pembuluh darah kita. Tekanan yang dihasilkan oleh gerakan kerokan ternyata mampu mencapai jaringan tersebut, sehingga produksi beta endorfin dalam tubuh kita meningkat. Konsep ini sama dengan efek dipijat yang membuat tubuh lebih tenang dan segar. Don't cry, don't cry. Kerokan memang diyakini bisa menghangatkan tubuh, mengurangi pegal-pegal, serta menenangkan. Namun selain itu, kerokan ternyata mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Pelebaran atau pembesaran diameter pembuluh darah karena kerokan secara tidak langsung juga menyediakan ruang lebih untuk pergerakan sel darah putih yang merupakan agen kekebalan tubuh utama. Sel-sel darah putih menjadi semakin reaktif untuk mempertahankan tubuh kita ketika ribuan ujung pembuluh darah tepi pecah layaknya terbentur atau dipukul. Pecahnya pembuluh darah tepi yang juga bisa disebut peradangan ini juga memicu reaksi zat anti peradangan yang disebut cytokinis. Ilusi seakan-akan tubuh kita sedang terserang radang dan terluka saat kerokan ternyata memicu peningkatan sistem kekebalan tubuh. Khusus untuk ibu hamil, kerokan tidak disarankan karena dapat memicu kelahiran prematur. Zat anti peradangan cytokinis yang ada pada tubuh orang biasa meningkatkan kekebalan tubuh. Pada ibu hamil justru akan menyebabkan munculnya zat prostaglandin. Zat ini bisa memicu kontraksi dini pada kehamilan sehingga beresiko menyebabkan kelahiran prematur.
Resiko terjadinya kontraksi dini akibat kerokan umumnya sangat tinggi ketika ibu hamil telah mencapai usia kehamilan trimester 3. Ternyata kerokan tak hanya populer di Indonesia. Negara-negara lain seperti Cina, Vietnam, Kamboja, atau Laos juga mempraktikkan metode penyembuhan tradisional ini. Bedanya, objek yang digunakan berbeda-beda. Di Cina, kerokan disebut gua sha, yang menggunakan sejenis batu giok dan minyak. Sedangkan di Vietnam disebut dengan chow gyo, yang artinya mengusir atau menggeser angin. Rupanya di beberapa kebudayaan timur, angin melambangkan keburukan atau kesakitan yang harus dihilangkan. Sementara itu, di negara-negara barat, tradisi kerokan ini justru sering dikira sebagai bentuk kekerasan fisik. Banyak orang Indonesia atau Vietnam yang pergi ke rumah sakit di tempat bermukim mereka di Amerika Serikat dengan bekas kerokan justru dicurigai atau bahkan dilaporkan untuk kekerasan rumah tangga. Lebih parah lagi, jika bekas kerokan itu ditemukan pada anak-anak, orang tuanya bisa dilaporkan untuk kasus kekerasan anak. Kerokan merupakan metode penyembuhan alternatif yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Meski belum bisa terbukti secara medis, tradisi yang telah ada beribu-ribu tahun ini tetap harus dipertahankan.